Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Analekta Linguistika. Dan hari ini kita masih akan membahas isu-isu linguistik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sintaksis, yaitu hubungan antar klausa. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas ya mengenai apa itu klausa, dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian penggolongannya, klausa itu menjadi apa saja gitu. Nah, hari ini bagian yang kedua, ini masih sambungan dari yang kemarin ya. Kita akan mempelajari hubungan antar klausa ya. Jadi dari hubungan antar klausa ini kita akan lebih memahami bagaimana itu klausa yang klausa ini adalah sebagai calon kalimat ya. Dan nanti menggunakan konjungsi apa saja ya konjungsinya. Jadi kita memahami hubungan antar klausa dan penggunaan konjungsinya. Oke, pada kesempatan hari ini ya kita akan melihat hubungan antar klausa itu dari tiga hal ini ya. Sudah Anda bisa lihat di samping saya ini. Yang pertama adalah hubungan koordinatif ya, koordinatif yang pertama. Yang kedua hubungan subordinatif. Yang ketiga adalah hubungan ini yang pelesapan ya, pelesapan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari hubungan koordinatif ya, hubungan koordinatif. Jadi klausa antar klausa, klausa 1, klausa 2 atau klausa 3 ya. Itu ketika memiliki hubungan koordinatif, maka dia adalah calon kalimat majemuk koordinatif atau calon kalimat kompleks koordinatif ya. Yang seperti apa itu, Pak? Ya, oke, kita akan bahas di sini ciri-cirinya. Yang pertama, kedudukan antar klausa pada apa ya? Hubungan klausa antar ini nanti kan calon kalimat majemuk setara ya. Nah, ini makanya disebut setara karena kedudukan klausanya ini adalah sejajar atau setara ya. Sejajar atau setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Mungkin berbeda nanti kita bahas yang subordinatif, itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu. Nah, kalau ini setara ya, sama-sama tinggi atau sama-sama rendah gitu. Kenapa setara? Nah, kita masuk yang nomor 2, karena terdiri atas klausa inti atau pokok semuanya ya. Semuanya menjadi inti, jadinya setara gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, menggabungkan dua klausa lebih menggunakan konjungsi koordinatif. Jadi minimal dua klausa yang digabungkan dalam hubungan antar klausa ini ya. Nah, ini minimal 2, bisa 3, bisa 4 atau lebih banyak. Dan ini menggunakan konjungsi koordinatif, karena ada konjungsi subordinatif ada sendiri, koordinatif ada sendiri. Nah, ini yang menyebabkan konjungsi koordinatif menyebabkan hubungan antar klausa ini menjadi kalimat majemuk koordinatif atau majemuk setara. Kalau konjungsi subordinatif itu sebaliknya ya, menyebabkan hubungan antar klausa itu menjadi calon kalimat majemuk subordinatif atau majemuk bertingkat. Oke. Kemudian konjungsinya apa saja? Banyak ya, seperti ya itu ya, sedangkan, sedang, tetapi, namun, nah itu ya. Nah itu nanti kita akan bahas contoh-contohnya, nanti masih banyak, tenang saja nanti ya. Kemudian klausa dengan konjungsi dan, sedangkan, tetapi, atau itu tidak bisa diletakkan di depan ya. Jadi dia tidak bisa diletakkan di depan, dia harus di tengah gitu. Sama kasusnya dengan akan tetapi, namun, dia malah harus di depan, tidak bisa di tengah gitu. Jadi ketika kita menulis itu, mengawali kalimat misalnya dengan kata dan, itu tidak berterima dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sering terjadi sampai tingkat mahasiswa akhir yang menulis skripsi itu sering terjadi menempatkan dan, sedangkan, tetapi itu ya, itu ada di awal kalimat itu ya, dan itu tidak berterima ya, secara sintaksis tidak berterima. Jadi jangan sampai kita sampai salah menuliskan itu ya. Ya mungkin karena keseringan mendengarkan Sheila on 7 ya, lagunya dan itu ya.
Dan bila esok, dan lagi ya, dan lagi gitu ya. Jadi menempatkan dan di awal, padahal itu tidak berterima dalam konstruksi hubungan sintaksis antar klausa gitu ya. Itu alasannya kenapa dan tidak boleh di awal, sedangkan tidak boleh di awal. Kemudian tetapi tidak boleh di awal gitu ya. Yang boleh di awal ya malah namun itu harus di awal ya. Kemudian akan tetapi, nah itu bisa di awal juga. Oke, selanjutnya dua konjungsi dapat digunakan bersamaan jika, ya syaratnya, jika memiliki hubungan satu memperjelas, yang kedua adalah mempertegas, ya mempertegas antar klausa. Ya, kemudian ketika memperjelas gitu, misal dalam kalimat motornya rusak. Kalau klausa yang pertama adalah misalnya motornya rusak, klausa yang kedua adalah knalpotnya lepas itu misalnya ya. Nah, itu kan bisa kita sambung dengan konjungsi dan misalnya ya. Motornya rusak dan knalpotnya rusak. Nah, maaf, knalpotnya lepas ya itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua konjungsi bersamaan, bisa menggunakan dan, bisa menggunakan misalnya bahkan ya gitu. Kata bahkan ini kita bisa gabungkan dengan dan ya. Dan bahkan. Nah, itu. Jadi motornya rusak dan bahkan knalpotnya lepas gitu ya. Nah gitu. Atau dan dengan hingga itu juga bisa ya. Motornya rusak dan hingga knalpotnya lepas. Itu juga bisa. Jadi itu untuk memperjelas gitu. Atau mempertegas. Kemudian nomor 6. Konjungsi dalam hubungan antar klausa itu konjungsinya itu berdiri sendiri, tidak masuk ke salah satu konstruksi klausa. Ini ya. Nah, coba lihat di gambar sebelah agak atas ini ya. Ya. Nah, di situ ada kalimat terdiri atas klausa, konjungsi, klausa, ya. Klausa, konjungsi, klausa. Konjungsinya ini tidak ikut salah satu klausa itu. Jadi tidak ikut si Andi sedang belajar, ya tidak ikut. Ya, adiknya hanya menonton TV juga tidak ikut ya. Dia berdiri sendiri sebagai satu konstruksi. Kenapa? Karena ini setara ya, setara kanan dan kiri ini setara gitu ya. Jadi konjungsi ini tidak ikut siapa-siapa. Dalam analisis sintaksis, konjungsi tidak ikut siapa-siapa dalam hubungan antar klausa yang sifatnya adalah koordinatif atau setara. Kalau yang subordinatif nanti akan ikut salah satu, nanti saya jelaskan. Kalau yang koordinatif ini berdiri sendiri, tidak ikut kanan atau tidak ikut kiri ya dalam konstruksinya. Anda lihat di situ dia tegak sendiri ya, dipisahkan. Jadi dibaginya analisisnya menjadi 3 ya. Klausa 1, konjungsi, dan klausa yang kedua gitu. Oke. Jenis hubungan koordinatif apa saja? Nah, ini dari berbagai sumber. Kalau dari Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu ada 3, tapi saya ambilkan juga tambahannya dari buku-buku dari sintaksis yang lainnya ya. Jadi ada 4 ya, sedikitnya ada 4 agar lebih lengkap. Ya, yang pertama adalah ada penjumlahan ya, jenis hubungan penjumlahan, jenis hubungan perlawanan ya, jenis hubungan pemilihan atau jenis hubungan perturutan gitu ya. Nah, jenis hubungan penjumlahan dalam beberapa buku disebut dengan hubungan koordinatif aditif ya. Aditif maksudnya adalah penjumlahan, penambahan, itu sama istilahnya. Konjungsi yang digunakan biasanya apa saja, Pak? Nah, ini ya. Ada dan, ada serta, ada lagi pula. Maksudnya dalam tanda kurung itu bisa dipakai, bisa tidak. Ada selain, dan juga, dan lagi, di samping ya gitu. Contoh ya. Para siswa melakukan studi wisata di planetarium dan mewawancarai antariksawan di sana ya. Ini yang konjungsinya saya garis bawah, yang saya tebalkan itu predikatnya ya. Ingat, kita melihat itu klausa atau bukan adalah dari predikatnya ya. Jadi kalau agar di sini tahu ini ada klausa yang pertama, predikat yang pertama, dan predikat yang kedua itu klausa yang kedua. Jadi kalau ada 2 predikat berarti ada 2 klausa ya. 3 predikat ya 3 klausa ya. Ini ya. Jadi para siswa melakukan, nah ini predikat ya, studi wisata di planetarium. Nah, kemudian kalimat yang kedua, para siswa mewawancarai antariksawan di sana. Hanya saja pada klausa yang kedua ini
para siswanya, subjeknya ini lesap. Nanti kita bahas khusus di pelesapan ya, hubungan pelesapan. Ya, jadi para siswa melakukan studi wisata di planetarium dan mewawancarai antariksawan di sana ya. Jadi ini setara, sejajar ya. Kalau yang bertingkat itu kan bisa dibalik, kalau ini ya tidak bisa dibalik ya. Kemudian kemampuan kami terbatas ya, terbatas sebagai predikat. Kemudian lagi pula modal kami sedikit ya, sedikit sebagai predikat ya itu. Nah, lagi pula ini menambahkan ya, sudah kemampuannya terbatas, menambahkan lagi bahwa modalnya itu sedikit gitu ya. Jadi ini sebagai hubungan koordinatif penjumlahan, penambahan, aditif gitu. Oke, kita lanjut ke kedua. Hubungan koordinatif perlawanan ya ini ya. Jadi konjungsi yang digunakan itu bisa tetapi, akan tetapi ya, namun, sedang, sedangkan ya, hanya, melainkan dan lain-lain ya. Oke, contoh. Diki tidak membuang barang-barangmu ya, melainkan merapikannya di gudang ya. Di situ yang ditebalkan itu predikat ya, yang di garis bawah itu konjungsinya ya. Nah, ini pertentangan bahwa mungkin maksudnya adalah kok barang-barangku dibuang di gudang gitu ya. Diki tidak membuang barang-barangmu ya, melainkan ya, merapikannya di gudang ya, gitu ya. Mungkin hampir sama ya, merapikan di gudang. Barang-barangmu tak rapikan di tempat sampah ya, ya gitu ya. Itu maksudnya juga dibuang juga maksudnya dia ya. Oke, gitu ya. Jadi maksudnya ini pertentangan ya. Adikku belum bersekolah ya, tetapi pandai menghitung uang. Nah, ini adikku belum bersekolah. Belum bersekolah ini sebagai predikat ya, tetapi sebagai konjungsi koordinatif perlawanannya ya. Klausa yang kedua adalah pandai menghitung uang ya. Adikku pandai menghitung uang. Lengkapnya itu adikkunya lesap di situ ya. Nah, ini kan pertentangan ya. Belum sekolah, belum diajari berhitung misalnya, tapi menghitung uang pandai gitu ya. Nah, ini kalau lebaran-lebaran itu ya, anak kecil itu sudah pandai membedakan uang gitu ya, dari warnanya gitu ya. Saya pengennya yang merah gitu ya, saya yang biru gitu. Dikasih biru protes ya, dikasih hijau protes gitu ya. Nah, itu dari warnanya. Lama-lama uang 20.000 saya cat merah gitu ya. Tuh, kalau mengenalinya dari warna gitu ya. Nah, menghitung uang udah bisa gitu, pinter-pinter itu. Ya, oke. Nomor 3 ya, hubungan koordinatif pemilihan. Jadi ada hubungan antar klausa ini ketika menjadi kalimat, biasanya kalimat tanya juga bisa, kalimat deklaratif juga bisa, pernyataan juga bisa. Nah, ini ya. Bisa menggunakan konjungsi atau ya, atau. Jadi dipilih ya. Milih klausa yang pertama, memilih klausa yang kedua. Nah, itu saja. Sampah ini akan didaur ulang, klausa yang pertama, atau sampah ini dibuang begitu saja ya. Nah, itu ya. Jadi sampah ini pilihannya dua, yaitu didaur ulang ya, yang pertama, atau dibuang ya, begitu saja. Nah, ini jadi pemilihan, atau ini menyebabkan pemilihan. Kemudian Linda itu sebenarnya mau membantu ya, atau hanya mengganggu temannya gitu. Tuh ya, jadi ini pertanyaan yang menyebabkan ini ada dua pilihan sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Linda itu. Linda itu membantu atau mengganggu temannya, karena kelihatannya membantu tapi kok temannya terganggu karena dibantu gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu pemilihan. Selanjutnya hubungan koordinatif perturutan ya, perturutan. Jadi ada urut-urutannya gitu. Jadi hubungan klausa ini, kemudian hubungan klausa ini, ada urutan klausa yang pertama ke urutan klausa yang kedua, ketiga, keempat gitu, dan seterusnya. Ini biasanya menggunakan konjungsi lalu, kemudian ya, lantas, dan lain sebagainya ya. Misalnya Sinta masuk ruang perkuliahan, ini klausa yang pertama karena ada predikat masuk. Lalu setelah masuk, lalu ya, duduk di kursi paling belakang ya. Sinta duduk di kursi belakang, ini klausa yang kedua ya, dihubungkan dengan lalu. Makanya ini menjadi ini perturutan ya, ada urut-urutannya gitu. Tidak bisa dibalik. Masuk Sinta duduk di kursi paling belakang ya, lalu Sinta masuk ruang perkuliahan. Loh, yang masuk siapa? Yang duduk siapa gitu ya. Kan aneh gitu ya. Kalau perturutan harus urut gitu ya.
Itu seperti membuat mie gitu ya. Ya memasukkan kan harus urut ya. Pertama apa ya? Mie-nya dibuka dulu, baru dibuka dari plastiknya, kemudian baru dimasukkan ke panci berisi air misalnya ya, direbus misalnya. Tidak bisa kita mie dimasukkan ke dalam air rebusan, kemudian baru kita buka, nah gitu ya, panas gitu ya mau dibuka, nah gitu ya, nggak bisa, harus perturutan ya gitu. Bu Ana membangun kembali sekolah itu, kemudian memberikan beasiswa pendidikan untuk orang yang tidak mampu ya. Nah di sini pertama adalah klausa pertama ini membangun kembali sekolah. Ya, mungkin sekolahnya sudah rusak, dibangun kembali. Nah setelah itu ya ada menggunakan kata kemudian. Nah di situ ya. Kemudian ini memberikan beasiswa orang yang tidak mampu agar bisa kembali bersekolah. Nah ini ada urut-urutannya. Ya, klausa 1 dengan klausa 2 hubungannya adalah perturutan. Oke, itu ya untuk klausa koordinatif ya, hubungan antar klausa koordinatif yang ini tadi sudah dibagi menjadi 4 ya. Oke, kita beralih ke hubungan subordinatif ya, subordinatif. Kenapa disebut subordinatif? Karena ada ordinatif dan subordinatif. Berarti ada salah satu klausa yang bergantung pada klausa yang lainnya. Jadi tidak setara ini. Jadi ada yang atas, ada yang bawah ini ya. Ada yang bergantung pada klausa yang lainnya. Nah, kemarin yang bergantung pada klausa yang lainnya biasanya adalah klausa terikat. Nah, yang di bawah ini adalah klausa terikat. Ini sifatnya yang ikut. Yang satunya lagi, nah ini klausa yang menjadi tempat bergantung itu disebut dengan klausa induk atau klausa inti atau klausa pokok. Nanti kalau sudah jadi kalimat dia menjadi induk kalimat. Ya. Yang satunya lagi klausa yang bergantung tadi ya itu disebut dengan klausa anak atau klausa bawahan. Nanti ketika sudah menjadi kalimat ini menjadi anak kalimat ya. Jadi itu. Jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat. Ya. Induk kan selalu diikuti oleh anak kalimatnya ini ya. Jadi anak-anaknya kan ikut dengan induknya. Nggak mungkin kan induk ayam ikut dengan anaknya, itu kan aneh gitu. Kemudian klausa dapat dipertukarkan letaknya ya, ciri-cirinya sebagian besar itu dapat dipindah. Sebagian besar, saya tidak mengatakan semuanya, karena ada beberapa kasus yang tidak bisa dipindah ya, kadang-kadang ditemui yang seperti itu. Tapi sebagian besar bisa dipindah ke depan, bisa dipindah ke belakang. Kemudian pronomina yang mendahului acuannya sebagai kataforis merupakan hubungan subordinatif. Jadi yang di depan itu kita bisa menggunakan pronomina ya untuk pengganti yang di belakang ya. Nanti ada beberapa contohnya nanti ya. Kemudian konjungsi dalam hubungan antar klausa masuk salah satu konstruksi klausa kausa. Jadi konjungsinya kalau koordinatif tadi itu kan konjungsinya berdiri sendiri ya. Kalau ini masuk ke salah satu klausa ya, masuk ke salah satu klausa ya. Contohnya nih ya, bisa dilihat pada bagian di atas bahwa ada satu kalimat, ada SPO ya, SPO. Embo mengatakan bahwa Rini mencintai pemuda itu sepenuh hati ya, misalnya itu. Nah di situ konjungsinya menggunakan konjungsi bahwa. Nah, konjungsi bahwa ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia ikut si anak kalimat, klausa anak. Ya. Dia ikut klausa anak. Nah, makanya anak kalimat itu biasanya ditandai dengan konjungsi. Ya, ditandai dengan konjungsi. Kalau bingung misalnya, saya akan berangkat kuliah jika tidak hujan. Anak kalimatnya yang mana? Ya, yang ada konjungsinya. Jika tidak hujan. Ya, itu anak kalimatnya. Induk kalimatnya saya akan berangkat kuliah. Gitu. Contoh yang lain. Jika tidak lapar, saya tidak akan makan sebanyak ini. Ya. Anak kalimatnya yang mana? Ya, yang ada konjungsinya gitu. Jika tidak lapar itu anak kalimatnya. Ya, induk kalimatnya ya tadi itu, setelah itu saya tidak akan makan sebanyak ini. Ya, misalnya itu. Nah, kalau jenis hubungan subordinatif ini cukup banyak ya, jenis hubungannya ya. Bahkan di beberapa buku bisa sampai 14, ini saya sebutkan 13 ya.
karena ikut beberapa sumber saya gunakan yang sumber-sumber yang tidak membingungkan. Nah, di sini ada 13 jenis hubungan subordinatif ya, cukup banyak ya, makanya kita agak sintaksis itu 3 SKS ya, karena yang dibahas banyak ya, dan agak cukup rumit ya. Jadi ya coba kan kita bahas, tapi bahasnya lebih cepat saja, nanti kalian ketiduran kan sama saja gitu. Nah, ini ya, jenis hubungan yang pertama adalah jenis hubungan waktu ya, jenis hubungan waktu. Ya, biasanya ini masuk klausa ini dimasukkan ke keterangan waktu ya. Menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa ya. Konjungsi yang biasa digunakan adalah ketika ya, tatkala, tengah, sedang, sewaktu ya, selagi, semasa, sementara, begitu, selama, dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau itu terjadi pada saat itu ya. Kalau terjadi berkali-kali waktunya ya berarti setiap ya, tiap kali itu terjadi berkali-kali. Kalau terjadi sebelumnya, sebelum pada waktu itu ya berarti dia menggunakan kata sebelum. Kalau terjadi setelahnya menggunakan setelah. Kalau dari awal sampai akhir berarti dia menggunakan kata sejak atau semenjak atau sedari hingga sampai ya, gitu. Contoh ya, kita akan berikan contoh. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Di kalimat ini ketika sedang memberikan ceramah, nah yang saya garis bawahi itu yang konjungsinya ya, yang saya tebalkan itu predikatnya sebagai tanda bahwa itu klausa yang pertama, yang kedua. Ketika sedang memberikan ceramah, ya ini keterangan semua sebenarnya, tapi keterangan ini diisi klausa. Telepon genggam Pak Doni berbunyi, berarti terjadi saat itu. Ya, saat ceramah, telepon genggamnya bunyi. Tuh ya. Nah, ini anak kalimatnya yang mana? Yang ada konjungsinya. Ya, berarti yang di awal ini anak kalimat ya. Dan biasanya ciri-ciri lain ketika anak kalimat itu di awal ya, Anda akan perhatikan bahwa itu akan memunculkan ekor, yaitu tanda koma. Nah, ketika anak kalimat itu letaknya di awal itu ada ekornya. Tapi kalau anak kalimat di akhir itu tidak ada tanda komanya. Kalau si anak itu jalannya di depan ya berarti dia ada ekornya, yaitu ditandai dengan tanda koma. Itu untuk membedakannya itu. Tiap kali Pak Doni memberikan ceramah, telepon genggamnya selalu berbunyi. Jadi ketika ceramah bunyi ya. Ceramah yang lainnya bunyi ya. Ceramah ke tempat lain bunyi lagi ya. Tiap kali ceramah bunyi aja ya. Ini waktunya. Kemudian menggunakan sebelum ya. Sebelum memberikan ceramah, telepon genggam Pak Doni berbunyi ya. Belum mau ceramah udah bunyi ya gitu. Setelah memberikan ceramah, telepon genggam Pak Doni berbunyi ya. Baru selesai ceramahnya bunyi terus ya. Telepon genggam Pak Doni terus berbunyi hingga ceramahnya berakhir. Jadi baru assalamualaikum bunyi sampai wassalamualaikum bunyi terus ya. Sampai sebel Pak Doni itu ya, kemarin curhat kemarin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jenis hubungan subordinatif syarat ya, syarat. Ada syaratnya ya. Konjungsi yang digunakan apa? Apabila, jika, bila mana, manakala, jika, jikalau, asal, asalkan. Berarti ada syaratnya gitu ya. Lia akan tetap cantik ya, asalkan, konjungsinya asalkan konsumsi makanan berlemak dibatasi. Ya, itu. Anak kalimatnya mana? Asalkan konsumsi makanan berlemak dibatasi. Ini sebagai syarat. Syarat apa, Pak? Syarat tetap cantik ya. Kalau dia makanan berlemak tidak dibatasi berarti tidak memenuhi syarat untuk cantiknya tadi ya, kecoret ya, jadinya jadi tidak cantiknya gitu ya. Nah, ini lanjut. Hubungan subordinatif pengandaian. Jadi ada dua klausa yang dihubungkan dengan konjungsi pengandaian. Yaitu seandainya ya, andaikan ya, andai kata ya, andai cinda ya, andai ci, sekiranya ya, dan lain-lain ya. Andai semua warga, andai kata semua warga bisa juga ya, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, masalah ini takkan muncul. Ingat, di situ ada konjungsi di awal, ada tanda koma, berarti anak kalimat di depan ya, gitu. Menandainya seperti itu. Dion akan meminta bantuanmu seandainya lamarannya ditolak. Di situ konjungsinya di tengah dan tidak ada komanya, berarti anak kalimat di belakang ya,
gitu ya. Jadi untuk menandai anak kalimat, induk kalimat caranya seperti itu. Ya seandainya lamarannya ditolak ya, dia akan minta bantuanmu ya. Mungkin Anda paranormal gitu, lamaran ditolak, dukun bertindak gitu ya. Jenis hubungan subordinatif tujuan ya. Nah, ini untuk tujuannya apa gitu ya. Jadi konjungsi yang digunakan adalah untuk guna, buat, demi, bagi ya. Contoh klausa yang pertama, Pak Udin diangkat menjadi kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan di sekolah tersebut. Jadi ada tujuannya. Tujuannya apa? Mengisi kekosongan jabatan ya. Jadi menggunakan konjungsi untuk. Ya, di situ ada klausa pertama, klausa kedua dihubungkan dengan untuk. Presiden akan mendatangkan Menteri Kesehatan ya guna dimintai penjelasan ya. Berarti ini tujuan juga. Tujuannya didatangkan Pak Presiden kenapa? Dimintai penjelasan, jelaskan gitu ya. Ya kan sekarang sedang banyak dicari ya gitu ya. Mungkin mau dimintai penjelasan gitu ya. Gak cuma presiden yang nyari, netizen juga mencari gitu ya, repot itu. Oke. Konjungsi selanjutnya yaitu yang digunakan adalah dalam hubungan subordinatif konsesif ya. Subordinatif konsesif itu kalau tadi ada bersyarat, kalau konsesif ini tak bersyarat ya. Konjungsi yang digunakan adalah walau, walaupun, meski, meskipun, biar, biarpun, kendati, kendatipun, sungguh, sungguhpun, biarpun, sekalipun, betapapun, apapun, siapapun, kemanapun, ya, pun. Nah itu ya. Nah contohnya, walaupun masih belajar di rumah, Dian tetap belajar dengan tekun. Nah, itu menggunakan konjungsinya walaupun di awal, kemudian ada komanya, berarti ini anak kalimat ada di awal. Ya, anak kalimat yang mana? Dari walaupun sampai rumah, ya, walaupun masih belajar di rumah. Koma. Nah, Nadila tetap naik gunung meskipun papa melarang. Nadila tetap naik gunung meskipun papanya melarang, ya, papanya melarang. Meskipun ini sebagai konjungsi, ya, konjungsi konsesif, ya, tak bersyarat. Jadi meskipun ini ada syaratnya tidak dipenuhi pun dia tetap akan naik gitu ya, naik gunung gitu. Ya, meskipun ada di tengah, kemudian menghubungkan dua klausa, tidak ada tanda koma, berarti fix ya, anak kalimat ada di belakang ini ya. Meskipun papanya melarang itu anak kalimat, ya, induknya di depan. Ya, gitu ya. Ngapain sih papa melarang-larang, cuma naik Gunung Pati aja kok dilarang gitu ya. Mungkin itu ya. Ini pesan si Nadila gitu. Oke, selanjutnya jenis hubungan subordinatif pembandingan ya. Jadi dibandingkan, ini sesuatu yang nggak enak ya, dibanding-bandingkan ya. Lebih bla 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 daripada, jadi dalam tanda kutip ini bisa digunakan bisa tidak ya. Sebagaimana seakan-akan seolah-olah ya, seperti bagaikan ibarat bak dan sebagainya ya. Contoh ya, Rofah lebih suka menyimpan uang di celengan ayam ya daripada menabungnya di bank gitu ya. Nah ini jadi membandingkan menyimpan di celengan ayam dibandingkan dengan bank. Nah, suka yang mana ini dibandingkan ya. Ternyata suka yang celengan ayam ya gitu ya. Mungkin bisa dibobok sewaktu-waktu gitu. Kalau dibobol bank kan ditangkap polisi, bobol celengan ayam ya enggak gitu ya. Pak Amir menyayangi semua siswanya seperti dia menyayangi anak kandungnya. Ya, ini ada dua klausa ya. Tuh ya, jadi hubungan antar klausa yang pertama ini yang saya garis bawahi, maaf yang saya tebalkan, oh ini tandanya salah ya gitu. Ini harusnya yang digaris bawahi itu yang seperti sebagai konjungsi, yang ditebalkan itu sebagai predikatnya. Ini salah ya, udah ngantuk itu mesti. Oke, jenis hubungan subordinatif atau penyebaban ya. Hubungan sebab bisa oleh karena, oleh sebab, lantaran, berhubung atau berkat ya. Inti pembicaraan itu tidak dapat saya tangkap ya, karena bahasa yang digunakan berbelit-belit ya. Tidak dapat saya tangkap karena bahasa yang digunakan berbelit-belit ya. Karena berbelit-belit ya, jadi susah ditangkap. Sebabnya apa? Tidak bisa menangkap inti pembicaraan karena berbelit-belit tadi ya. Karenanya ini di tengah, jadi anak kalimat berarti di akhir. Kemudian orang itu ditangkap polisi lantaran mencuri kandang ayam.
Orang itu ditangkap polisi lantaran mencuri kandang ayam. Klausa yang pertama ditangkap, klausa yang kedua ini mencuri. Ya, hubungan keduanya adalah penyebaban dengan konjungsi lantaran. Ya. Nah ini, yang dicuri juga kandang ayam juga ya. Gak repot, ini mungkin kandang ayam yang kecil mungkin ya. Kalau kandang ayam yang besar kan nyurinya susah ya. Apa mungkin karena susah itu terus ditangkap polisi ya. Ketahuan gampang gitu ya. Repot ini ya. Oke, selanjutnya nomor 8 ya. Kita masih sampai 13 ini yang masih banyak ini ya. Ya, itu ya. Jenis hubungan subordinatif hasil akibat ya. Konjungsi yang digunakan adalah sehingga, hingga, sampai gitu ya. Akibatnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Begitu asik dia berbincang-bincang dengan temannya sampai-sampai ya, sampai-sampai akibatnya ya. Tidak mendengar panggilan antri ya, dipanggil pasien yang ke 111 nggak dengar, pasien yang ke 111 nggak dengar ya. Itu karena asik berbincang-bincang ya, ngerumpi. Sekarang bahasa gaulnya gibah gitu. Oke ya, ini ya, jadi ini hak akibat. Kemudian subordinatif cara, klausa yang pertama, hubungan klausa yang pertama dengan yang kedua ini adalah hubungan cara ya. Konjungsi yang digunakan biasanya sih dengan secara, sambil, seraya, sembari, tanpa. Ya, dia mendamaikan hatinya dengan berjalan di tepi pantai ya gitu ya. Kayak lagu ya. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Bersama telah dilewati, bersama telah dijalani. Aku di sini kan bersamamu, telah ikat janji. Ya, itu tadi ya, malah jadi lagu berjalan, lagu lama itu sebenarnya, lagu lama zaman masih mungkin kalian SMA ya, saya itu masih TK mungkin ya gitu. Ya itu ya. Ya, caranya mendamaikan hatinya adalah dengan berjalan itu ya, dengan berjalan di tepi pantai ya. Yang kakinya disapu-sapu gelombang gitu ya, sapu-sapu ombak gitu ya. Ya, masa ya disapu-sapu ubur-ubur ya sakit gitu ya. Aku masih menunggunya di sini ya, sembari menghirup udara panas kota Semarang ya gitu ya. Sudah menunggu kepanasan ya gitu. Itu sebenarnya ini kalimat ini mengeluh sekali, mungkin yang nulis sambil nangis-nangis gitu ya. Ya, sembari ini adalah caranya menunggunya adalah dengan menghirup-hirup udara panas gitu ya. Mungkin depannya ada Kang Some gitu ya, dibuka pancingnya ini menghirup-hirup, wah Semarang panas ya iyalah gitu, ada Kang Some. Oke, jenis hubungan yang ke-10 adalah jenis hubungan pengecualian ya. Subordinatif pengecualian, kecuali. Ya, pemerintah melarang penyelenggaraan pesta perkawinan kecuali hanya dihadiri oleh 30 orang saja. Ya, itu ya. Ini yang sering terjadi di Semarang ya. Bahkan pernah kasus klaster perkawinan itu yang menyebabkan sampai penghulunya saja terkena gitu ya. Gak repot gitu. Nah, kalau seperti ini kecuali ya, ini bisa dibilang ke depan juga ya, kecuali hanya dihadiri 30 orang saja, pemerintah melarang penyelenggaraan pesta perkawinan ya. Jadi ini ada suatu kondisi, tapi kondisi ini boleh gitu ya. Ini kondisi dilarang, ini kondisi boleh menggunakan pengecualian. Hubungan ke-11 adalah hubungan subordinatif komplementasi atau hubungan isi ya. Konjungsi yang biasa digunakan itu bahwa, kalau, apakah, dan lain sebagainya gitu. Prof. Supomo mengatakan bahwa, nah itu ada konjungsinya, konjungsi bahwa, konjungsi penanda hubungan komplementasi ya. Gaya bertutur kata seseorang menandakan kepribadiannya. Nah itu. Yang nomor 12, jenis hubungan subordinatif atribut ya, atributif ini ya. Konjungsi yang digunakan biasanya yang, tempat gitu ya, tapi yang ini yang berisi klausa, bukan yang berisi non klausa ya, harus klausa. Kemudian contohnya kampus 3 Ugris terletak di daerah yang udaranya masih sejuk ya. Klausa yang pertama itu predikatnya terletak, yang kedua predikatnya masih sejuk.
gitu ya. Dihubungkan dengan kata yang. Ya. Ini ya. Jadi biasanya kalian menggunakan yang itu terlalu banyak, itu tidak efektif. Gunakan yang itu sedikit saja, satu saja ya. Jadi jangan kebanyakan yang ya. Anda harus setia, yangnya satu saja gitu ya. Oke, di kampung itu terdapat lapangan tempat anak-anak bermain bola. Ini di baku dalam bahasa Indonesia ya. Tempat anak-anak bermain bola. Ini sebagai bisa tempat ini bisa sebagai kata, bisa sebagai konjungsi dia ya. Kemudian ada juga konjungsi atributif tetapi tidak baku, yaitu di mana. Nah, ini sering digunakan tetapi ini sudah tidak baku ini ya. Di mana. Semua orang akan kembali daerah di mana ia dilahirkan. Tidak baku, lebih baik ganti tempat ia dilahirkan. Itu lebih baku gitu ya. Jadi di mana ini banyak orang gunakan karena terinspirasi yang wicis-wicisan itu ya. Wicis-wicis ya. Bahasa gaul anak Jaksel ya. Hubungan yang ke-13, hubungan yang terakhir adalah hubungan subordinatif optatif. Nah, ini ya. Ini konjungsi yang digunakan biasanya agar, supaya, semoga, biar. Jadi optatif itu adalah hubungan harapan atau keinginan gitu ya. Contoh, dokter itu memberi banyak obat agar pasiennya lekas sembuh. Dia berharap ingin agar pasiennya lekas sembuh ya dengan memberi banyak obat ya, overdosis dok gitu ya. Supaya hasil makalahnya maksimal ya, keinginannya kan hasil makalahnya maksimal ya, nilainya A+ gitu ya. Badut menginap di perpustakaan ya, sampai nginap di perpustakaan ya. Tuh ya, apa enggak diusir satpam gitu ya. Atau malah ini nanti tidurnya sama Pak Satpam ya, nemeni Pak Satpam. Ya itu ya, jadi ini adalah optatif atau keinginan atau harapan ya. Ya. Itu kemudian hubungan yang ketiga adalah hubungan pelesapan. Kalau tadi ada hubungan koordinatif, hubungan subordinatif, ini hubungan pelesapan. Pelesapan ini sebenarnya mengacu pada dua konsep sebenarnya, yaitu elipsis dan delisi, tapi kita akan lebih mengacu pada konsep elipsis. Jadi kita akan gunakan pengertian dari elipsis, yaitu peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya ini dapat diramalkan atau dapat dilihat dari konteks bahasanya atau konteks di luar bahasanya. Gitu ya. Jadi elipsis bisa dilihat dari sana. Unsur yang dilesapkan dapat berupa unsur yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek. SPO itu bisa dilesapkan. Ya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Contohnya, kami akan mengambil barang bukti dan menyerahkannya kepada pihak polisi. Ini tanda lingkaran disilang, itu berarti itu dilesapkan ya. Apa yang lesap? Yaitu subjeknya, yaitu kami. Nah, ini kami ini dilesapkan ya gitu ya. Kita bisa tahu dari mana? Dari penggunaan awalnya itu ya, kami. Kami akan mengambil barang bukti dan kami menyerahkannya kepada pihak polisi. Nah, itu kan itu tadi kaminya ini dilesapkan, subjeknya lesap. Kami tidak tahu dia akan datang atau tidak. Nah, maksudnya yang lesap adalah tidak datang, karena kan dia akan datang atau tidak datang. Kebanyakan datang-datang nih. Ya, ternyata tidak datang gitu ya. Nah, ini dilesapkan itu ya. Kemudian predikatnya itu ya, predikatnya lesap, kemudian yang ini objeknya lesap ya. Kepolisian telah memproses dan menyerahkan kasus itu kepada kejaksaan. Objeknya ini lesap ya. Apa yang hilang? Kasus itu ya. Kepolisian telah memproses kasus itu dan menyerahkan kasus itu kepada kejaksaan ya. Jadi lesap, yang awal lesap itu. Kemudian kalau yang kita bisa memprediksi, bisa dari konteks kebahasaan seperti yang tadi, tapi dari luar konteks kebahasaan, nah itu kita harus prediksi dari situasi tuturnya. Misalnya, silakan dimakan gitu. Nah, yang hilang kan berarti subjeknya apa, yang dimakan objeknya apa gitu ya. Nah, makan apa gitu. Kita taunya kan dari situasi tuturnya. Jadi dia diberikan apa gitu di situasi itu. Secara kebahasaan kita tidak bisa melihat yang lesap apanya gitu. Tapi dari situasi tutur kita tahu, oh silahkan dimakan baksonya gitu. Dari yang diberi bakso gitu. Kriteria pelesapan, jadi ada kriteria khusus kata yang dilesapkan secara persis dapat dipulihkan ya. Ya, jadi kalau dilesapkan itu harus bisa dipulihkan lagi, dikembalikan lagi gitu.
Contoh, saya ingin belajar di kampus tetapi belum diizinkan pemerintah, ya. Yang lesap apa? Subjeknya yang kedua, ya. Belum diizinkan pemerintah. Saya ingin belajar di kampus tetapi saya belum diizinkan pemerintah. Dikembalikan bisa, dimunculkan bisa. Nah, itu maksudnya dipulihkan itu bisa, dimunculkan kembali juga bisa. Gitu. Hilangkan lagi bisa lagi gitu ya. Ini pelesapan itu. Kriterianya seperti itu. Tipe pelesapan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pelesapan di awal, berarti dia ada di klausa yang awal-awal yang di depan. Kalau yang kedua adalah pelesapan akhir, yaitu berarti dia ada di klausa yang ada di akhir gitu ya. Jadi bisa salah satu komponen klausanya bisa dilesapkan. Milih salah satu, jangan dua-duanya dilesapkan ya. Ya, contohnya karena sakit dia tidak datang rapat BEM ya. Oke, yang dilesapkan apa? Iya, subjeknya, yaitu dia. Karena dia sakit, dia tidak datang rapat BEM. Nah, sama-sama dia, ya berarti bisa dilesapkan. Ini pelesapan di awal karena yang klausa di awalnya yang dilesapkan. Ya, Agus datang ke pesta jomblo itu, ya, tetapi saya tidak, ya. Ya, ini yang dilesapkan adalah di bagian akhir, yaitu predikatnya ya. Saya tidak datang, ya, tetapi saya tidak datang ke pesta jomblo itu. Ya, misalnya lengkapnya seperti itu ya. Oke. Pelesapan dan konstruksi koordinatif dan subordinatif ini satu. Pelesapan itu dapat terjadi pada konstruksi subordinatif dan koordinatif. Jadi hubungan subordinatif koordinatif itu semuanya dua-duanya bisa melesap ya, itu komponennya bisa terjadi di sana. Pelesapan merupakan salah satu teknik ya yang dapat digunakan untuk kalimat lebih efektif. Agar kalimat itu lebih efektif, pelesapan itu tekniknya agar kalimat lebih efektif itu. Atau tidak mengulang unsur yang sama. Jadi kadang-kadang pelesapannya kok hilang, tapi malah itu yang lebih efektif. Kalau dikatakan dimunculkan semua, malah itu diulang-ulang, malah terjadi boros kata. Contoh konstruksi pelesapan subjek di dalam konstruksi hubungan koordinatif ya, ini ya. Ia sudah bisa menerima dan tidak perlu lagi bersembunyi. Ya, ini subjeknya hilang ya. Ia sudah bisa menerima dan ia tidak perlu lagi bersembunyi. Ia harus bekerja dan mencari uang sendiri. Berarti ianya yang kedua dilesapkan. Mereka tidak diborgol dan dapat makan enak. Merekanya dilesapkan. Sebenarnya muncul dua kali ini, tapi ini dilesapkan. Oke. Selanjutnya bisa juga dalam predikat atau objek atau predikat objek ya, dua-duanya dihilangkan pun bisa. Atau objeknya saja juga bisa. Contoh ya, ini sebagai contoh saja, mereka membeli baju ya, sedangkan saya souvenir dari kulit kerang. Berarti ini predikatnya dihapus. Kan membelinya hilang gitu ya, predikatnya dihapus. Lesap di situ. Jadi tidak perlu menyampaikan lagi mereka membeli baju sedangkan saya membeli souvenir kulit kerang. Tidak perlu seperti itu. Kami sudah menyerahkan semua persyaratannya sedangkan dia belum apa di sini ya? Belum menyerahkan semua persyaratannya. Berarti predikat objek ini lesap. Pemerintah akan mempermudah dan memperbaiki tata niaga kayu. Nah, ini objeknya lesap, tata niaga kayunya. Ini harusnya tata niaga kayu muncul 2 kali, tapi ini hanya muncul 1 kali gitu ya. Bisa dilesapkan. Pelesapan dalam konstruksi subordinatif itu bisa melesapkan yang subordinatif itu S bisa lesap ya. Kalau terlanjur busuk, ikan akan dibuang. Ya. Terlanjur busuk ini apa? Nah, ikan. Ya, gitu ya. Ikannya dilesapkan. Jika menang, Inggris akan melangkah ke final Piala Dunia. Jika menang, berarti yang dilesapkan apa? Subjeknya, ya, Inggrisnya. Jika Inggris menang, Inggris akan melangkah ke final Piala Dunia. Atau predikat objek. Saya pesan tiket ke Bandung, dia ke Surabaya. Yang dilesapkan adalah pesan tiketnya. Jika mau, saya yang akan. Jika tidak mau, saya yang akan makan bakso itu. Ya, berarti yang dilesapkan adalah makan bakso itu. Jika tidak mau makan bakso itu, saya yang akan makan bakso itu. Kalau objeknya dilesapkan, berarti bakso itu yang kedua itu bisa dihilangkan. Jika tidak mau makan bakso itu, saya yang makan. Nah, itu berarti objeknya lesap. Yang kedua dilesapkan. Oke, catatan penting ya terakhir sebelum saya tutup bahwa subjek
predikat objek itu dapat dilesapkan ketika hubungan antara klausa yang satu dengan klausa yang kedua ini memiliki kesamaan unsur dan informasi. Jadi yang ada S subjek pada klausa yang pertama dan subjek pada klausa yang kedua ini sama, ini bisa dilesapkan. Tetapi kalau berbeda, tidak bisa dilesapkan. Predikat klausa pertama dengan predikat klausa yang kedua, jika predikatnya ini sama, informasi kata-katanya sama, berarti bisa dilesapkan. Menggunakan salah satu saja. Tetapi kalau berbeda, tidak bisa dilesapkan. Sama dengan objeknya. Jika objeknya klausa 1 dan klausa 2 ini sama, ini bisa dilesapkan, salah satu yang dilesapkan, ya. Jika objeknya berbeda, tidak bisa dilesapkan. Jadi intinya harus memiliki kesamaan unsur informasi, ya, gitu ya, antara klausa 1 dan klausa yang kedua, entah itu subjeknya atau predikatnya atau objeknya. Itu saja penjelasan hari ini mengenai hubungan antar klausa, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika Anda memiliki pertanyaan sekali lagi yang ingin ditanyakan, kalau ingin tanya sesuatu silahkan, jangan sungkan untuk ketik di kolom bawah, ya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan tanda like-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.